Sama-sama kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan sesi jam 3 sore ini. Biarlah setiap kata kalimat yang hamba sampaikan semuanya hanya berasal daripada Allah. Dan siapapun jemaat Tuhan, baik mereka di rumah, di perjalanan, melalui smartphone mereka, smart TV mereka, dari laptop, tablet, komputer mereka, menyaksikan live streaming ini, berkat Tuhan menyertai hidup mereka. Sehingga selesai kami ikut live streaming ini, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Bahkan ada mujizat-mujizat yang ajaib Tuhan nyatakan. Karena itu Tuhan, sebentar kami akan duduk diam sebagai murid-Mu. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur, tanah yang siap ditabur, dipupuk dan menghasilkan buah yang baik. Hamba berdoa dimanapun jemaat berada, biarlah hari ini menjadi hari yang baru. Hari di mana kami semakin yakin Tuhan punya rencana bukan kecelakaan melainkan damai sejahtera. Hamba doa Tuhan yang kudus kali ini bibir hamba kata kalimat ucapan ayat poin. Dan bagiannya hanya berasal daripadamu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Kudus bersama-sama jemaat Tuhan kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Tema saya pada sore hari ini adalah The Bible is a compass. Atau Alkitab adalah kompas kita. Kenapa? Karena hidup kita 2020, 2021 itu seperti sedang mengarungi lautan. Sama seperti seorang pendaki yang sedang menyusuri sebuah hutan. Seringkali kita tersesat, seringkali kita hilang arah. Nah, salah satu petunjuk yang paling baik adalah kompas. Demikian juga kehidupan kita sebagai orang percaya, saudara. Kalau kita nggak punya arah tujuan, kalau kita nggak ngerti kemana kita harus melangkah, tidak sedikit orang Kristen kehilangan iman. Makanya nggak heran ada orang bilang begini, pendeta, saya doa kok kayaknya nggak ada perubahan ya. Ini ciri-ciri orang hilang arah. Ada orang bilang, pendeta, saya ikut ibadah sama nggak ikut ibadah ya, hidup saya tetap seperti ini. Ini ciri-ciri orang yang nggak tahu kemana dia harus melangkah dalam setiap rencana Tuhan. Padahal saya sangat yakin seburuk apapun keadaannya, Alkitab janji Tuhan turut ambil bagian dalam segala hal, mendatangkan kebaikan. Mazmur 119 ayat 30 sampai dengan 37. Dari tema yang saya sudah siapkan untuk sesi ini, The Bible is a compass. Alkitab adalah kompas atau petunjuk hidup kita. Mazmur 119 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-37. Kalau saudara nggak pegang Alkitab, saudara jangan khawatir karena di sebelah kanan saya, rekan-rekan tim multimedia dari GBHMJ akan menampilkan setiap ayat yang akan saya baca. Mazmur 119, 30 sampai dengan 37. Daud menulis seperti ini, aku telah memilih jalan kebenaran. Telah menetapkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Aku telah berpaut pada peringatan-peringatan-Mu, ya Tuhan, janganlah membuat aku malu. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu sebab Engkau melapangkan hatiku. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu dan jangan kepada laba. Lakukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Salah satu pasal yang cukup panjang atau banyak ayatnya dalam Mazmur adalah pasal yang kita baca, 119. Dan yang menarik dari pasal ini adalah ini bentuk pengharapan Daud yang penuh. Bagaimana dia bergantung, berharap hanya pada Tuhan. Untuk apa? Untuk Daud melihat perubahan yang lebih baik terjadi dalam kehidupannya. Pak, Bu, saya sangat percaya ya. 2021 adalah tahun di mana kita merindukan sebuah perubahan yang lebih baik. Kita merindukan perubahan dalam setiap aspek hidup kita. Ya kan, kalau ekonomi udah pastilah. Semua orang punya doa, impian, target 2021 itu menjadi tahun yang lebih berlimpah dari tahun 2020. Bahkan gembala jemaat kita Bapak Pendeta Helmi Yanto dalam visi misi di 2021 beliau menyampaikan dalam khotbahnya Tuhan akan kembalikan bahkan minimal 50% dari semua yang hilang di tahun-tahun yang kemarin. Ada target, ada tujuan, ada rencana, planning untuk mengalami perubahan yang lebih baik. Tapi bukan cuma soal keuangan. Kita ingin keluarga kita lebih baik, ya kan? Kalau tahun yang lalu mungkin kita banyak ribut, bertengkar, cekcok satu dengan yang lainnya. Ada banyak kita doa Tuhan supaya keluarga saya dipulihkan di 2021. Kita doa tentang
investasi, perencanaan kita ke depan. Aduh, kalau di tahun yang kemarin saya belajar pendeta. Saya babak belur. Perekonomian bikin saya hancur karena ternyata saya nggak punya invest. Saya nggak punya dana emergency. 2021 saya mau belajar kekurangan. Ya kan, itu perubahan ke arah yang lebih baik. Ada orang yang ingin karirnya lebih meningkat. Ada orang yang bahkan kerohaniannya. Dia bilang, pendeta saya 2020 tuh udah banyak susut iman. Saya bahkan udah berhenti berdoa. Tapi 2021 saya mau lebih baik lagi dalam hal kerohanian. Apalagi yang kita pengen lebih baik? Penampilan, ya kan? Ya penampilan juga itu banyak tuh orang pengen 2021 itu tahun glowing, ya kan? Pendeta tahu dari mana glowing? Tapi betul, ini glowing lagi ngetren nih. Ini saya juga tahu karena banyak ngobrol sama istri saya kan glowing. Tapi sekarang glowing itu bukan cuma ibu-ibu loh. Iya, bapak-bapak juga glowing. Dulu kalau ibu-ibu kan biar makin celing, dia pakai sulam alis. Sekarang sulam kumis juga udah ada. Orang pengen glowing, pengen kelihatan lebih putih. Putihnya orang mirip-mirip vampir lah. Karena orang pengen berubah. Ya kan, penampilan aja orang perhatikan loh. Baju, ya kan, dia pengen berubah, lebih branded, ya kan. Dia pakai jam tangan nggak mau yang biasa, sepatu, minyak wangi, orang pengen berubah. Saudara tahu nggak? Sebelum pandemi 2020, salah satu tren yang terjadi di Indonesia ya, saya bicara ya, di Indonesia, khususnya Jabodetabek atau ibu kota lah, Jakarta. Salah satu tren yang lagi berkembang sebelum pandemi adalah operasi plastik. Itu lagi ngetren di mana-mana. Kenapa? Karena orang ingin lebih baik. Mungkin dia lihat kaca gitu kan, dia bilang, Tuhan, kenapa lah kayak begini bentuknya, ya kan? Akhirnya ada opsional. Biar hidung lebih bagus. Saya lihat artikel Tempo, jadi kan saya kan lagi bikin bahan ini kan saya cari referensi. Saudara tahu nggak, Tempo bulan November 2019 merilis merilis biaya operasi wajah yang ada di Indonesia. Ini baru wajah ya, belum yang tinggi badan, belum yang lain-lain. Ini baru wajah ya. Nih, saking orang niat untuk mengalami perubahan. Perhatikan. Untuk area mata, ini mata nih ya, katanya mau dibikin lebih bagus lah, yang sipit pengen lebih belo, yang belo pengen lebih sipit. Itu dibutuhkan minimal 15 juta sampai 30 juta. Nah itu baru mata. Pipi. Yang paling ramai dicari orang untuk mengalami perubahan adalah pipi. Karena banyak ibu-ibu bilang, pendeta, pipi saya cabi. Dia kalau yang pakai alat Korea itu ada tuh yang setiap malam tuh. Saya pernah lihat istri saya dikasih sama jemaat. Jadi katanya ditaruh di pipi setiap tidur. Itu supaya kurus katanya, pipinya supaya tirus. Harganya mahal waktu dicek. Saya waktu tahu harganya mahal, saya langsung bilang sama istri saya, jual lagi aja, jual. Itu harganya sekitar 1 juta berapa cuma untuk ini, mengikat di sini. Itu yang punya duit 1,5 juta. Kalau yang nggak punya duit lakban ya, lakban dia tarik dari sini nih. Ya itu bener, orang mau operasi pipi, tahu nggak saudara? Tempo 2019 bilang begini, untuk operasi pipi paling murah 20 juta sampai 45 juta. Bayangin tuh, untuk pipi supaya apa? Lebih tirus katanya. Nggak mau kelihatan cabi, lebih tirus 45 juta. Itu yang paling mahal, paling murah 20 juta. Bahkan Tempo bilang begini, untuk membuat lesung pipi, tahu lesung pipi? Yang kayak gini nih. Nah ini ciptaan Tuhan ya, bukan 45 juta ini. Ini lesung pipi. Sudah tahu nggak butuh nilai berapa? Saya baca biaya dimulai 75 juta. Gila cuma mau bikin lesung pipi. Nggak bikin orang lebih cantik, belum tentu bikin orang jauh lebih cantik cuma gara-gara lesung pipi. Saya lihat saya punya teman tukang sapu di depan rumah saya itu lesung pipinya 3 di sini, situ. Itu nggak operasi tuh. Iya, udahlah makanya saudara. Kalau untuk penampilan ya merubah boleh lebih baik, cuman sesuaikan dengan budget dan kondisi yang ada lah ya kan. Saudara kalau udah begitu mau diubah juga puji Tuhan kalau lebih baik. Kalau lebih buruk kan ngeri. Dagu aja di Tempo bilang begini, dagu 30 juta. Saking orang pengen berubah tuh dagu. Mungkin dia ke dokter, dia bilang, dok saya pengen kayak Firaun, dia panjang ya kan, dia punya dagu ke bawah dia. Bibir, kalau bibir biasanya agak yang ditebelin atau lebih ditipisin. Rahang aja, rahang nih, merubah rahang itu 60 sampai 85 juta.
Pendeta, apa hubungannya dengan tema khotbah hari ini? Sederhana, karena orang pada dasarnya dalam setiap aspek hidupnya itu ingin berubah. Untuk lebih baik, untuk lebih lebih bagus dari waktu-waktu sebelumnya. Dan 2021 adalah tahun target. Ada banyak kita berdoa, bermimpi dan berencana, Tuhan tahun ini saya harus lebih the best dari tahun berikutnya. Persoalannya antara mimpi dengan kenyataan, antara ekspektasi dengan realita jauh berbeda. Sehingga ada banyak orang pertengahan tahun mulai mematikan mimpinya. Saya mah gak mungkin sukses, pendeta. Saya mah gak mungkin kaya. Saya gak mungkin berhasil. Rumah tangga saya mah gak mungkin dipulihkan. Kenapa? Karena mereka hilang arah. Mereka gak ngerti kemana mereka mengejar mimpinya. Mereka gak tahu apa yang harus dilakukan untuk meraih janji Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Makanya gak heran demi mimpi orang melakukan hal-hal duniawi. Korupsi, ya kan? Melakukan tindakan-tindakan penipuan, nikam teman dari belakang, jual barang-barang palsu. Demi apa? Sukses. Berita yang viral, ya saudara bisa lihatlah di sosial media. Tukang somai. Tukang somai juga punya mimpi untuk sukses. Tapi ketika dia nggak mengerti bagaimana kesuksesan bisa datang, akhirnya dia pakai okultisme. Dia taruh panglaris melalui apa? Ludahnya. Nonton kan videonya itu. Yang kegap di CCTV. Tukang somai. Dia punya piring diludahi, itu ramai itu. Dampaknya apa? Bukan cuma dia. Tukang-tukang somai pinggir jalan jadi gak laku. Karena orang mulai berpikir jangan-jangan diludahin juga piringnya. Akibat apa? Mereka gak ngerti cara menggapai mimpi. Ketika kita salah dalam melangkah, hal yang baik bisa jadi musibah. Berapa banyak saudara orang akhirnya kena dampak sakit kanker bukan karena kemauannya untuk diet, tapi cara dietnya yang salah. Dia nggak mau olahraga, dia nggak mau atur kalori dalam jumlah makanan yang masuk dalam tubuhnya. Akhirnya dia pakai apa? Obat-obat kimia, kanker. Dia beli murah, dia pikir ini bagus, ternyata efeknya adalah merusak organ tubuhnya. Ada banyak orang demi punya dana lebih, sekarang yang lagi ngetren terjebak dalam pinjol. Pernah dengar nggak istilah pinjol? Pinjaman online. Oh pendeta berarti orang Kristen gak boleh pinjam. Ini bukan masalah boleh atau tidak boleh saudara. Tapi maksudnya gini, langkah yang diambil berhikmat atau tidak berhikmat. Kekristenan kita gak larang, saudara mau bisnis, butuh dana, ajukan ke bank silakan. Tapi bertanggung jawab. Doa supaya Tuhan gak permalukan, setiap dana yang dibutuhkan bisa terselesaikan. Tapi kan sekarang ada modus-modus baru. Melihat kelemahan masyarakat untuk mencapai mimpi, akhirnya dicarilah sebuah modus. Salah satu yang mengikat apa? Pinjol. Gak bisa bayar atau bunganya terus bertambah, ditelepon, diteror, dipermalukan. Saya ngomong ini karena beberapa jemaat, ini saya ngomong jujur aja nih, memasukkan nomor telepon saya sebagai relasi. Relasi dari pinjolnya, ini kebangetan emang. Dulu kalau nonton ini video kebangetan. Saya ditelepon. Bapak Yebi Tambayong, iya Pak. Pikir saya orang mau minta doa. Bapak tolong Pak saudaranya si itu disebut namanya untuk melunasi hutangnya. Kan gila. Ada hubungan darah juga enggak. Jadi jemaat juga baru ketemu 2019. Nama saya jadi salah satu penjamin untuk pinjolnya nih. Duh kalau nonton nih video nih bener bertobat. Dia mending cuma sekali dia telepon. Beberapa kali. Cuma urusan apa? Pinjol. Jumlahnya juga saya tanya ya kan berapa jumlahnya? 1.600.000 darah Yesus. Aduh bener. Gemes ya kalau ketemu tuh pengen saya doain. Terus saya jambak-jambak sedikit gitu kepalanya. Tapi kan ini ciri. Bagaimana ketika kita mau meraih mimpi, target, perencanaan. Kita melangkah dengan cara yang salah. Pak, Bu dengar baik. Alkitab yang kau miliki di rumah adalah kunci arah tujuan rencana Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Saya ambil contoh sederhana. Kalau saudara mau sukses, mau kaya, lihat Amsal. Sama-sama kita buka Alkitab. Amsal 10 ayat yang ke-22. Amsal 10 ayat yang ke-22. Lihat di sebelah kanan. Saudara yang mau sukses, mau berhasil, saudara yang dagang, berkarir, saudara yang lagi cari cuan. Lihat nih. Berkat Tuhanlah yang menjadikan apa? Kaya. Susah payah tidak menambah. Ini firman Tuhan udah katakan ini kompas bagaimana engkau melihat kesuksesan.
Lihat kisah Abraham. Dia diberkati jadi lebih besar bukan karena dia lebih pandai dari orang sezamannya. Dia diberkati Tuhan berlimpah-limpah bukan karena dia lebih hebat daripada orang sezamannya. Alkitab katakan karena Abraham menjadi sahabat Allah. Ketika Tuhan berkenan kepada Abraham, hal-hal yang ajaib, yang luar biasa Tuhan nyatakan. Makanya visi misi GBI HMJ di 2021 berkenan membawa mujizat. Nah pertanyaannya kita berkenan tuh seperti apa? Disitulah kita butuh firman saudara. Firman yang menceritakan, firman yang mengingatkan, firman yang menuntun kita apa dan bagaimana kita menjalani hidup kita. Makanya saudara jangan pernah khawatir. Ketika kita ikut perintah Tuhan, lihat Abraham. Tuhan bilang pergi tinggalkan sanak saudaramu. Apa ada jaminan Tuhan cerita tentang masa depan Abraham? Tidak. Tuhan gak bilang tinggalkan sanak saudaramu, akan kubuat engkau kaya raya. No. Tapi ketika Abraham taat, berkat itu dengan sendirinya mengalir di dalamnya. Tuhan bilang, berikanlah anakmu yang tunggal yang kau kasih yakni Ishak. Tuhan gak bilang nanti di sana di atas gunung sudah kusediakan domba untuk menggantikan anakmu. No, Abraham kerjakan dengan taat dan setia. Why? Karena dia tahu firman Tuhan adalah petunjuk langkah dalam kehidupannya. Saya rindu saudara. Di 2021 ini kita mencapai hal-hal yang ajaib dan luar biasa bukan cuma karena kemampuan dan kelebihan kita. Tapi karena berserahnya kita kepada Tuhan. Kenapa harus dilakukan itu pendeta? Jawabannya sederhana. Karena Tuhan tidak pernah memberkati kita sedikit. Jadi kalau engkau dengar firman, you better do it. Engkau sebaiknya mengerjakan. Karena Tuhan gak pernah berkati setengah. Ketika dia bertemu dengan Petrus, Tuhan berkata apa? Petrus, engkau jangan jadi penjala ikan. Sekarang mulai dagang ikan. No, Tuhan angkat Petrus lebih tinggi derajatnya daripada seorang nelayan. Begitu juga dengan Yusuf, seorang budak. Tuhan gak bilang, Yusuf, sekarang kamu dari budak, aku angkat dan aku berkati kamu jadi kepala security. No, Alkitab bilang Tuhan angkat sampai jadi Perdana Menteri di Mesir, seorang Ibrani. Ketika dia lihat Daud, seorang gembala kambing domba, Tuhan bilang, Daud, jangan lagi menggembala kambing domba. Sekarang aku berkati engkau menjadi tukang potong daging. No, dia angkat Daud menjadi seorang raja. Kenapa? Berkat Tuhan itu gak pernah setengah-setengah. Kalau Tuhan mau curahkan berkat, apa yang tidak dipikirkan itu yang Tuhan limpahkan. Makanya doa Yabes bilang begini. Kiranya engkau memberkati aku separuh-paruh. No, Alkitab katakan berkati aku berlimpah. Gak ada Tuhan berkati ya setetes dua tetes lah. Enggak. Dia minta berlimpah-limpah. Bahkan dalam bahasa asli tidak ada kata kiranya. Tidak ada kata insyah. Tidak ada kata moga-moga. Tidak ada kata mudah-mudahan. Dalam teks aslinya Daud doanya berkata berkatilah aku. Cuman dalam penerjemahan supaya budaya timur itu ada dalam penerjemahan ayat itu. Makanya dimasukkanlah kata yang lebih baik dan sopan dalam doanya. Kiranya. Dan Alkitab katakan Tuhan betul-betul memberkati Yabes. Bukan separuh, bukan sebagian. Tapi benar-benar berlimpah-limpah. Saya mau ibu-ibu GBI HMZ, Bu, 2021 kesaksian kita tuh bilang begini, pendeta, puji Tuhan. Suami saya dulu kasar, suka pukul. Tapi tahun ini dia jadi suami yang lemah lembut. Karena berkat Tuhan sempurna. Saya gak mau dengar ibu-ibu bilang, pendeta, pendeta suami saya tuh puji Tuhan udah berubah. Dulu seminggu 3 kali, sekarang seminggu cuma sekali. Enggak, itu separuh-separuh. Kalau dia dijamah Tuhan, berubahnya ekstra. Saya gak mau dengar ibu-ibu bilang, pendeta, anak saya tadinya nyabu, puji Tuhan sekarang cuma ganja. Nggak bisa. Berubah total, ya kan? Saya gak mau dengar, pendeta, saya hitung-hitung utang saya tuh 7 turunan. Tapi sekarang cuma 4 turunan. Tuhan buka jalan lunas semuanya, amin. Ketika kita apa? Tahu kemana arah dan tujuannya. Makanya kita butuh Alkitab, kita butuh firman, kita butuh kata-kata daripada Allah itu sendiri. Nah, mengapa firman Tuhan menjadi petunjuk? Kenapa Alkitab menjadi kompas dalam kehidupan kita? Ratapan 3 ayat 24 sampai dengan 26. Buka Alkitab saudara, lihat. Ratapan pasal yang ketiga,
Ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya harus kejar karena waktu saya tidak terlalu banyak. Dikatakan begini, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Sama-sama yang di rumah yang menyaksikan, yang di perjalanan katakan, aku berharap kepada Tuhan. Ayat yang ke-25, Tuhan adalah baik, amin, bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ayat 26 yang bisa baca, siapapun saudara baca ayat ini. 1, 2 ya. Apa katanya? Adalah baik, menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Apa pentingnya? Mengapa Alkitab menjadi petunjuk, menjadi kompas dalam kehidupan saya, hidup saudara? Jawaban yang pertama, karena melalui firman Tuhan kita semakin yakin, kita semakin sadar, kita semakin tahu kepada siapa kita berharap. Saya sering mendengar jemaat bilang begini, pendeta, udah dengar belum kesaksian ibu itu? Katanya dari gak punya rumah sekarang punya rumah loh. Wah, imannya besar loh pendeta. Pernah dengar gak istilah kayak gitu? Pendeta, udah dengar belum? Katanya ibu itu sakit kanker, tapi suaminya doa sekarang kankernya hilang. Ih, hebat luar biasa ya. Imannya pasti besar tuh suaminya. Pernah dengar gak istilah kayak gitu? Iya kan? Dan sebenarnya pernyataan itu menggambarkan bahwa ya saya mah beda imannya. Iman saya mah gak sebesar itu pendeta. Iman saya mah gak kayak ibu itu. Iman saya mah gak sebesar bapak itu. Kita mau bilang dengan kata lain, ya kalau saya belum berhasil, kalau saya belum sukses, kalau saya belum melihat rencana Tuhan, ya abis iman saya kecil. Loh, Yesus kan pernah bilang, dalam Matius Alkitab katakan apa? Yesus dengan tegas katakan, jika engkau punya iman sebesar gunung, maka biji sesawi ini bisa pindah. No, Alkitab katakan sebaliknya. Tuhan gak bilang kalau engkau punya iman sebesar gunung maka biji sesawi pindah. Tuhan bilang kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi maka gunung ini akan pindah. Nah kalau ada banyak jemaat di 2021 masih berkata, ya abis iman saya kecil sih pendeta. Lo mau sekecil apa lagi saudara? Mau sekecil apa lagi iman saudara? Coba lihat Matius pasal yang ke-17 ayat 20. Nih pendeta kok hari ini khotbahnya agak sedikit semangat, iya. Karena nomor telepon saya dijadikan nomor referensi untuk pinjol ya. Jadi agak gemes-gemes sedikit gimana gitu saya. Matius 17 ayat yang ke-20. Alkitab katakan Yesus berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Itu konteksnya. Bukan masalah besar, bukan masalah kecilnya. Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar apa? Biji sesawi. Kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Jadi kalau ada jemaat bilang, pendeta habis iman saya kecil. Ya sekecil apa lagi saudara? Intinya cuma satu. Memang kita gak sadar kepada siapa kita berharap. Kepercayaan kita kepada seseorang, kepada sesuatu itu menentukan reaksi kita. Saya ambil contoh sederhana gini. Bu. Kalau tiba-tiba suami bilang, mah ayo ganti baju, yuk ikut papa naik mobil, mau pergi. Kemana pak? Udah ikut aja cepet ganti baju, yuk cepet pakai baju yang bagus. Saya mau tanya, ibu ikut gak? Ya saudara pernah dengar ya pertanyaan ini ya. Kalau ada suami tiba-tiba diajak, mah ayo cepet ganti baju, cantikan dikit. Ikut papa naik mobil, kita mau pergi. Ibu ikut gak? Ikut, ya kan? Cuma istri-istri kepala batu lah yang gak mau ikut. Kalau suami udah gitu pasti ikut, ya kan? Walaupun kita belum tahu kemana suami mau bawa kita. Suami cuma bilang, mah udah ganti baju yang bagus. Ayo ikut papa mau bawa. Sepanjang jalan ibu sukacita atau ketakutan? Ada gak yang ketakut? Aduh Tuhan, mau dibuang di mana lah saya sama suami saya. Duh Tuhan, enggak ada kan? Kita pasti akan bilang, Pak, kemana sih? Udah mama lihat aja. Isi papa, ya kan? Dan kita tuh kegeeran, karena kita yakin nih. Karena suami yang ajak, pasti mau dikasih surprise. Beda, itu kalau suami yang ngajak ya. Beda kalau istri yang ngajak. Kalau istri bilang, Pak, sini deh, jangan ikut Pak, jangan. Itu, deh itu. Itu kalau istri yang bilang, Pak, yuk ikut mama, jangan Pak, jangan. Alkitab berkata Ishak lari meninggalkan Potifar. Itu firman itu. Bener. Tapi kalau suami yang ajak, kan kita ikut.
Walaupun kita belum tahu arah tujuannya. Why? Dasar alasannya cuma satu. Percaya. Itu kalau suami yang ajak. Tapi kalau yang ajak misalkan ojol. Ya kan tiba-tiba motor ojol berhenti di depan rumah. Terus kita lagi nyiram tanaman. Terus itu ojol bilang gini. Bu. Ikut. Cepat motor ya kan. Ibu ikut nggak? Segenit-genitnya ibu-ibu. Kalau diajak sama orang nggak dikenal pasti nggak mau pergi ya kan. Pak, Bu, kalau suami kita yang mengecewakan, yang menyakiti, yang bahkan bisa berbohong, kita masih bisa percaya. Lalu apa susahnya untuk kita percaya kepada Yesus yang bahkan gak pernah berbohong kepada kita? Dasarnya cuma satu, karena memang engkau gak memiliki pengenalan yang kuat kepada Yesus. Pengenalan kita kepada Yesus seringkali bukan melalui ibadah biasa, bukan hanya melalui puja penyembahan. Pengenalan kita akan Kristus seringkali dimulai dari kebenaran firman Tuhan yang kita terima. Saya nggak paksa saudara harus baca Alkitab sampai habis. Tapi mulailah ambil komitmen. Pak, gimana ya cara saya menyelesaikan 2021? Gimana saya melangkah baca firman saudara? Sekarang firman sudah lebih mudah. Ada begitu banyak instrumen yang saudara bisa pakai. Di YouTube itu ada Alkitab yang dibacakan. Itu saking malasnya kita baca tuh. Sampai ada konten membacakan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu saudara. Sesederhana itulah. Saya bilang baca Alkitab bukan harus mengerti dan menghafal, tidak. Mulailah dari coba mendengar saja. Karena seringkali dari ayat ini ada hal-hal yang kembali mengingatkan kita. Membuat kita percaya. Lihat Sadrak, Mesak, Abednego. Apa yang membuat mereka tetap bertahan untuk tidak menyembah dewa yang dibuat oleh Nebukadnezar? Jawabannya cuma sederhana. Karena mereka kenal siapa Allahnya. Makanya ketika raja berkata, kalau engkau tidak mau menyembah dewa patung yang kubuat, aku bakar. Tapi mereka bilang apa? Kalau Tuhan yang kami sembah sanggup melepaskan kami, maka kami akan lepas. Tapi kalau Tuhan yang kami sembah tidak sanggup melepaskan kami, untuk menyembah dewa Tuanku Raja, kami tetap tidak mau. Raja berkata, panaskan perapian itu 7 kali lipat. Dengan kata lain, raja mau bilang, biar engkau rasa. Tapi Alkitab katakan apa? Tuhan tidak pernah mempermalukan orang yang berharap kepadanya. 2021. Siapa sih harapan kita? Atasan kita. Mereka bisa lupa sama saudara. Siapa harapan kita? Pasangan kita, mereka bisa mengecewakan kita. Tapi ada satu pribadi yang akan selalu ada. Dalam keadaan suka duka, dalam keadaan apapun. Yesus namanya. Melalui apa? Kebenaran firman Tuhan. Ini yang membuat kita punya langkah. Ini yang membuat kita tahu ke arah mana kita harus berjalan. Ada satu kesaksian yang luar biasa. Ini sahabat saya langsung. Jadi satu kali Tuhan berkati mereka punya anak yang pertama. Seperti layaknya suami istri yang punya anak pertama, ada sukacita, ada kegirangan tersendiri lah. Sampai akhirnya dokter katakan bahwa anak ini harus dilahirkan secara prematur karena satu dan lain hal. Yang paling menyakitkan bukan masalah lahir dengan cara prematur. Yang paling menyakitkan dokter berkata bahwa paru-parunya belum berfungsi dengan sempurna. Maka kalau tidak disupport dengan alat khusus secara medis, anak ini bisa meninggal. Saudara tahu nggak apa kata suaminya? Enggak dok. Saya percaya Tuhan kasih saya gak setengah-setengah. Tuhan saya kasih anak saya sempurna. Dokter berkata, Pak, apa karena ini masalah uang? Kita bisa bicarakan Pak, kita bisa atur. Yang penting anak Bapak. Karena yang sudah-sudah rata-rata seperti ini kalau gak cepat ditangani meninggal. Teman saya bilang apa? Dokter gak ngerti apa yang ada dalam hati saya. Saya percaya Tuhan saya gak akan mempermalukan. Dia datang, dia lihat anaknya udah pakai beberapa selang karena memang paru-parunya gak berfungsi dengan normal. Dia cuma angkat minyak urapan dong. Dia cuma angkat minyak urapan, dia bilang Tuhan, aku percaya pengurapan ini mendatangkan mujizat bagi anakku, dia oles. Anaknya masih di dalam inkubator, dia minta buka sama suster. Terserah saudara nggak percaya, tapi orangnya tinggal ada di Jabodetabek lah. Hari ini anaknya sehat, sempurna, tanpa alat bantu apapun. Why? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang sama yang akan memberikan kemenangan di 2021 bagi usaha saudara. Tuhan yang sama yang akan memulihkan rumah tangga saya dan rumah tangga saudara. Tuhan yang sama yang akan membuat anak-anak kita punya masa depan. Tuhan yang sama yang akan membuka setiap pintu-pintu yang tertutup di 2020. Kuncinya apa? Firman Tuhan. The Bible is a compass. Alkitab adalah petunjuk. Bacalah. Kalau saudara ribet, kalau saudara bukan orang yang suka baca, mulailah dengan aplikasi sederhana. Sekarang kalau saudara punya aplikasi Alkitab, di handphone smartphone saudara, I don't know kalau iPhone ya, saya biasa pakai Android. Itu ada opsional untuk bikin jadi widget gitu. Satu ayat berubah setiap hari, itu saja saudara. Saya nggak paksa saudara setiap hari 3 pasal, no. Satu ayat saja.
Karena mungkin satu ayat itu yang membuat engkau semakin bersemangat di hari itu. Satu ayat itu yang mengingat engkau bagaimana engkau harus berserah kepada Tuhan. Satu ayat itu mungkin yang mengingatkan kita bagaimana kita mengampuni. Satu ayat itu yang mungkin mengingatkan kita untuk kembali beriman kepada Tuhan Yesus. Maka di sesi yang pertama ini saya sampaikan the Bible is a compass. Alkitab adalah petunjuk, adalah kompas dalam hidup saya dan hidup saudara untuk 2021. Sesi yang berikutnya, sesi terakhir jam 5 sore, saya akan bahas tentang berkat mencintai firman Tuhan. Jadi kalau jemaat Tuhan di sesi ini, engkau punya waktu lebih untuk ikut sesi yang berikutnya, sama-sama kita belajar. Supaya tahun ini menjadi tahun keajaiban, tahun di mana kita semua punya kesaksian Tuhan menyatakan hal yang luar biasa. Kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah dapat hamba sampaikan kepada jemaat Tuhan pada sesi jam 3 sore ini. Berkati siapapun yang mendengar Tuhan. Bahkan kalaupun mereka menyaksikan di hari-hari berikutnya, kuasa Tuhan tetap bekerja di hati mereka. Hamba berdoa, kami belajar Tuhan, menyadari betapa pentingnya firman Tuhan. Seperti gereja ini memiliki 4 pilar. Pilar yang keempat adalah kebenaran firman Tuhan. Yang bukan hanya kami baca, bukan hanya kami dengar, tapi juga kami kerjakan dalam kehidupan kami. Diberkatilah di dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Kami yakin 2021 adalah tahun yang baik. Tahun di mana tingkap-tingkap langit berkat Tuhan tercurah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama jemaat Tuhan kita katakan amin. Haleluya.